Warahmatullahi wabarakatuh. 105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw, selamat sore untuk seluruh pendengar setia Raw FM kita yang sudah mendengarkan kita dari tadi pagi ya. Dan sekarang di informasi pukul 17 waktu Indonesia Barat, tentunya di edisi 21 November 2021. Kembali lagi hadir Ina di sore hari ini, dan pastinya rekan Raw sudah hafal ya, kalau di hari Minggu selalu ada belajar di udara. Dan seperti biasa sudah hadir di studio kita. Kita sapa dulu ada Ibu Selvi Irene. Halo, selamat pagi untuk Ibu. Selamat sore Mbak Ina. Selamat pagi, aduh salah ya. Oke, selamat sore untuk Ibu Selvi. Dan ini kali keduanya datang ke studio kita ya Bu ya. Ya. Dan untuk di kesempatan ini tema kita mengenai apa nih Bu? Kali ini kita berbincang-bincang tentang fakta unik seputar sistem pencernaan. Oke, mengenai sistem pencernaan ya. Betul sekali. Jadi rekan-rekan semuanya, apalagi siswa-siswi SMA, SMP boleh bergabung bersama kita sekarang juga ya, melalui live Instagram ataupun live Facebook kita di sore hari ini. Oke, bisa juga nanti langsung untuk bertanya ya melalui WhatsApp kita di 0822 9999 6105. Oke, langsung saja untuk Ibu Selvi mengenai fakta unik sistem pencernaan ini bagaimana sih Bu? Oke, terima kasih Mbak Ina. Salam jumpa kembali. Iya. Kali ini kita berbincang-bincang lagi ya, belajar bersama di udara, dan topik kita kali ini adalah fakta unik seputar sistem pencernaan. Sebelumnya saya mau nyapa-nyapa dulu ya Mbak Ina ya. Iya, boleh. Kepada seluruh rekan Raw dimanapun berada, perkenalkan saya Selvi Irene Lase, salah seorang pengajar di SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan. Salam jumpa kembali. Semoga sore ini menjadi sore yang menarik untuk kita berbincang-bincang tentang sistem pencernaan. Dan tak lupa saya juga kembali mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan yang masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk berkolaborasi dengan Raw FM mengisi acara belajar di udara pada sore hari ini. Oke, itu dia ya rekan Raw, sapa-sapa dari Ibu Selvi di sore hari ini. Jadi gimana nih untuk murid-murid dari Ibu Selvi mungkin sudah tidak sabar ya ingin mendengar penjelasan mengenai fakta unik sistem pencernaan. Mungkin Ina tidak perlu banyak cerita lagi ya atau banyak basa-basi lagi ya. Karena pasti Ibu Selvi juga nggak sabaran juga ya ingin memberikan ilmu di sore hari ini mengenai sistem pencernaan. Oke, untuk Ibu Selvi kita persilahkan. Terima kasih Mbak Ina. Jadi sore ini memang kita mengambil topik itu seputar sistem pencernaan. Pasti ada alasannya mengapa kita mengambil topik itu. Yang pertama, saya memilih topik itu karena pasti topik itu menarik. Karena dia kan berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul Itu yang sekali. pertama. Yang kedua, memang topik sistem pencernaan sekarang ini merupakan topik yang diajarkan di SMA, khususnya di kelas 11. Dan itu adalah topik terakhir di semester ini. Jadi saya rasa karena situasi pembelajaran yang masih terbatas, mungkin masih banyak siswa-siswi kami atau rekan-rekan Raw FM dimanapun belajar yang tidak kesampaian nih, sistem pencernaannya tidak kesampaian diajarkan di sekolah. Jadi saya rasa relate lah kalau misalnya pada kesempatan ini topik itu diambil, yaitu tentang sistem pencernaan. Saya lanjut ya Mbak Ina ya. Oke, boleh. Sebelum lanjut cerita fakta uniknya, kita perkenalkan dulu apa itu sistem pencernaan. Itu dulu, nanti fakta uniknya. Pertama kita lihat dulu apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu adalah salah satu sistem organ yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, mungkin kalau yang belum belajar biologi bingung nih, apa itu sistem organ, ya kan? Kalau udah belajar biologi tahu apa itu sistem organ. Jadi sistem organ itu adalah suatu sistem dalam tubuh kita yang melibatkan beberapa organ yang saling bekerja sama untuk melaksanakan satu fungsi tertentu. Jadi begini, rekan Raw FM dimanapun berada, juga Mbak Ina, tubuh kita ini kan disusun oleh sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ, baru sistem organ bekerja sama, terjadilah fungsi dalam tubuh kita. Jadi banyak sistem organ dalam tubuh kita. Salah satunya sistem pencernaan. Mengapa sistem pencernaan dikatakan sistem organ? Karena sistem pencernaan itu
disusun oleh beberapa organ yang saling bekerja sama untuk melaksanakan satu fungsi. Fungsinya itu adalah untuk mencernakan makanan. Iya. Organ-organnya itu kalau kita urut-urut mulai dari mulut ya, mulut ada kerongkongan, kemudian lambung, baru usus halus dulu, baru Iya. usus besar, kemudian nanti rektum, dan terakhir sisa pencernaannya dikeluarkan melalui anus, begitu dia. Oke. Kemudian sistem pencernaan makanan itu fungsi utamanya itu pastilah mencernakan makanan, ya kan? Jadi dia mencernakan makanan, kemudian mengubah makanan itu menjadi nutrisi yang siap diserap oleh tubuh kita. Iya. Karena tanpa sistem pencernaan makanan, makanan yang kita makan itu nggak bisa diserap oleh tubuh kita. Nanti proses pencernaan makanan itu berlangsung di dalam organ-organ pencernaan, juga di dalam saluran pencernaan. Pencernaan pada manusia itu dibagi-bagi, Mbak Ina. Iya. Ada pencernaan secara mekanik, ada pencernaan secara kimiawi atau enzimatis. Kalau misalnya dia pencernaan secara mekanik, itu adalah perubahan makanan yang besar menjadi makanan yang lebih halus, lebih Iya. kecil. Misalnya kita makan nih, ya kan, kita makan, kita kunyah-kunyah kan jadi halus. Iya. Itu mekanik lah itu dengan bantuan gigi atau misalnya gerakan peristaltik yang ada di lambung kita. Kemudian ada lagi yang namanya pencernaan enzimatis atau pencernaan secara kimiawi. Kalau ini adalah proses pencernaan makanan, mengubah makanan dari zat-zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, supaya Mbak Ina tahu nih ya, atau rekan-rekan Raw semua, makanan itu baru bisa dicerna oleh tubuh kita harus dalam bentuk yang paling sederhana. Iya. Itu dia. Nanti kita lihat makanan-makanan apa saja. Jadi untuk mengubah makanan itu menjadi bentuk yang lebih halus atau menjadi senyawa yang lebih sederhana, dilakukanlah melalui proses pencernaan makanan. Jadi pada topik ini nanti kita akan bahas dua hal ya, fakta unik. Yang pertama itu seputar makanan, namanya kan sistem pencernaan makanan. Iya. Jadi kita cerita sedikit tentang makanan. Oke. Yang kedua nanti kita cerita tentang organ pencernaan dan fungsi-fungsinya. Begitu. Kita lanjut, Maina? Masih lanjut? Masih dong. Oke. Masih Jadi diperbolehkan lanjut nih. ini kalau cerita pencernaan makanan ya asik, ini panjang ini. Iya, benar. Jadi kita mulai dari zat makanan. Saya sudah bikin apanya, catatannya biar nggak Iya. ngelantur kemana-mana ya. Kita mulai dari zat makanan. Zat makanan itu kita udah tahu fungsinya untuk sumber energi kita, ya kan? Kita makan itu ya biar hidup lah, begitu. Hidup dalam arti makanan yang kita makan itu nanti akan menjadi sumber energi yang kita gunakan untuk semua aktivitas kita. Nah, makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu ada 5. Ya, tapi dari 5 ini tidak semua mengalami pencernaan makanan. Iya. Yang 5 itu ada karbohidrat, ada protein, kemudian ada lemak, ada vitamin, ada mineral, dan yang terakhir nanti air. Iya. Kalau karbohidrat, protein, lemak itu dikenal dengan nama makronutrien karena memang kita butuhkan dalam jumlah yang banyak. Kemudian vitamin, mineral itu termasuk ke dalam golongan mikronutrien karena memang kita pergunakan dalam jumlah yang sedikit. Tapi bukan soal makronutrien itu lebih penting, mikronutrien kurang penting, bukan begitu. Itu hanya berdasarkan berapa banyak yang kita perlukan. Iya. Soal pentingnya dua-duanya penting. Jadi karbohidrat itu tahu ya sumbernya dari mana ya? Iya. Makanan, apa itu namanya? Nasi, Iya, ya tepung-tepungan, roti yang seperti itu. Itu merupakan sumber energi utama kita. Jadi sebelumnya yang menjadi sumber energi itu ada 3 nih. Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Cuma yang menjadi sumber energi yang utama itu karbohidrat. Nanti kalau misalnya kebutuhan energi kita itu masih kurang, baru diambil nih dari yang protein dengan yang lemak ini.
Itu dia. Kemudian kalau lemak itu sendiri fungsinya kan cadangan energi lah. Kemudian untuk juga melindungi organ-organ tubuh kita yang vital. Itu organ-organ tubuh dalam tubuh kita itu yang penting-penting itu selalu ada pelindungnya. Kalau pelindungnya bukan tulang, ya biasanya pelindung itu adalah lemak. Misalnya kan rongga Iya, perut kita nih, depan kan nggak ada tulangnya iya nih, ya betul. yang itu ada lemaknya. Kalau otak kan kepala ya, Iya, itu ada yang tengkorak ada ya, tengkoraknya. Kalau rongga dada kan ada eh, tulang ada rusuk. tulang rusuk, tulang dada, ya Iya, kan tulang belakang itu kan ada jantung, situ ada paru-paru. Jadi itu dia. Kemudian yang ketiga itu adalah protein. Protein itu fungsinya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ini untuk mengganti sel-sel yang rusak atau untuk membuat sel-sel yang baru. Makanya protein itu sangat dibutuhkan dalam usia-usia pertumbuhan. Kemudian mineral dengan vitamin itu tadi kan mikronutrien ya, kita iya, butuhkan dalam jumlah yang sedikit. Jadi kalau mineral ini fungsinya sebagai pengatur proses-proses yang terjadi di dalam tubuh kita. Contoh mineral misalnya yodium, itu dia ya. Kemudian zat besi, kalsium, yang seperti itu. Natrium, nah itu contoh dari mineral. Sedangkan vitamin ini juga fungsinya sebagai pengatur ya dan pelindung tubuh. Jadi dia itu menjaga kesehatan. Makanya kalau kita sakit kan dokter itu pasti resepkan vitamin sama kita iya, ya kan untuk meningkatkan kembali imun tubuh kita. Jadi beberapa vitamin dalam tubuh kita kita kenal itu vitamin A, D, E, K, dan C. kemudian B, Iya, C satu lagi ya. Yang A, D, E, K, ADEK biasanya iya itu ya. adek Itu ya. adalah vitamin yang larut dalam lemak, Iya, sedangkan B dan C adalah vitamin yang larut di dalam air itu dia. oke. Jadi fungsinya macam-macam nih. Vitamin A itu untuk kesehatan mata ya biasanya ya, untuk menjaga imunitas juga. Vitamin B itu biasanya apa ini ya? Meningkatkan nafsu makan ya. Kemudian vitamin C itu meningkatkan daya tahan tubuh ya Iya, kan, kalau sariawan gitu kan mencegah sariawan berpecah-pecah. Kalau vitamin D itu pembentukan tulang dan gigi. Kalau vitamin E itu fungsinya untuk menyuburkan iya, ya, untuk kesehatan reproduksi biasanya oke. konsumsi vitamin E. Kalau vitamin K itu membantu proses pembekuan darah. Iya, Dan yang terakhir yang paling penting adalah air sebenarnya. Ya, air itu merupakan bagian terbesar yang menyusun tubuh kita. Jadi air dalam tubuh kita itu sangat penting fungsinya. Dia berfungsi untuk melarutkan makanan, kemudian membantu transportasi, kemudian tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita. oke. Demikian. Oke, terima kasih untuk Ibu Sylvie di sore hari ini sudah kita bahas ya untuk sesi pertama mengenai sumber-sumber makanan dan apa saja sih dari bagian-bagian dari sumber makanan yang penting untuk kita konsumsi ya, yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, untuk rekan rekan semuanya yang sudah mendengarkan kita di sore hari ini, boleh tulis komentar atau pertanyaannya melalui WhatsApp kita ataupun Instagram kita di @rawfm Padang Cidimpuan. Nanti Ibu Sylvia akan menjawab pertanyaan dari siswa-siswi ataupun rekan raw kita yang sudah mendengarkan kita kali ini. Five Raw FM, Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Kembali lagi bersama Ina di sore hari ini, tentunya di Belajar di Udara. Dan tema kita kali ini sangat menarik ya, mengenai fakta unik sistem pencernaan. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sylvie mengenai sumber-sumber makanan kita yang sangat dibutuhkan oleh tubuh sendiri ya. Oke, mengenai biologi nih Bu ya. Eh, Selalu ya sangat menarik untuk dibahas ya Bu ya. Apalagi biologi sangat menyangkut dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan kita nih. Dan buktinya sudah banyak sekali nih pertanyaan dari mahasiswi, bukan mahasiswi, siswa-siswi. Siswa-siswi ya benar. Mahasiswi juga boleh ya. Ini mengenai pendidikan juga. Sudah banyak sekali yang mengirimkan pertanyaan untuk Ibu Silvi. Sepertinya Ibu Silvi banyak apa ini PR ya untuk menjawab Iya. semua pertanyaan dari siswa-siswi SMA di luar sana. Oke. Oke, sebelum kita ke pertanyaan, Ibu Silvi masih ada yang mau dibahas mengenai tema kita di sore hari ini? Oke, kita lanjut sedikit lagi ya, Oke, sedikit boleh. lagi ya Mbak Ina Iya, ya, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang datang, karena saya yakin memang kalau biologi itu selalu saja
banyak pertanyaan, apalagi kalau itu menyangkut kepada diri kita begitu. Iya. Tadi saya sudah mencoba menjelaskan tentang apa itu makanan yang kita butuhkan, Iya. apa itu makanan yang kita butuhkan, dan satu catatan yang perlu kita tahu, makanan yang tadi yang 5 itu semua penting. Jadi Iya. tidak ada satupun makanan yang lebih penting dibandingkan yang lain. Itu makanya kita perlu makan beraneka macam gitu, Iya, betul. beraneka ragam ya. Jadi hilangkan pikiran kita kalau ada satu jenis makanan yang lebih penting dibandingkan yang lain. Misalnya protein lebih penting daripada karbohidrat, atau karbohidrat lebih penting daripada lemak, atau vitamin lebih penting dari karbohidrat, dan Iya. seterusnya. Karena misalnya nih, karbohidrat kalorinya tinggi, ya kan? Kalorinya tinggi, tapi vitaminnya kan kurang di situ. Atau vitamin sebaliknya, eh, tinggi vitaminnya tapi kalorinya rendah. Seperti Iya, sementara untuk kebutuhan kita itu semua harus saling dibutuhkan. Iya. melengkapi, begitu dia. Nah, eh, saya mulai aja fakta unik karena kita topiknya ini kan bukan khusus mempelajari sistem pencernaan. Kita mau belajar tentang fakta unik tentang seputar sistem Sistem pencernaan. pencernaan. Yang Iya. pertama, yang paling sederhana. Kalau misalnya kita makan nih, makan pagi, siang, malam, proses makan itu palinglah 10 menit atau 30 menit. Iya. Tapi tahukah Mbak Ina atau Iya. semua rekan-rekan Raw FM dimanapun berada, yang kita makan itu hingga diserap oleh tubuh kita itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Iya, betul. Itu bisa sekitar 24 sampai 72 jam loh. Oh, lama Jadi ya? lama. Jadi kadang-kadang konsep berpikir yang seperti ini, yang salah ini ya, kita sharing gini aja lah. Oke. Misalnya diet Iya. ini kan salah ya. Misalnya nih, saya pagi tadi sarapan, Iya. ya. Energi yang saya pakai sekarang ini bukan berasal dari sarapan saya tadi pagi. Oke. Itu dia. Energi yang saya pakai sekarang itu berasal dari yang saya makan kemarin. Iya. Makanya kita harus makan, itu dia. Jadi prosesnya panjang nih. Proses pencernaan makanan itu dimulai ketika makanan mulai masuk mulut. Masuk Iya. mulut itu prosesnya paling 10 menit, setengah jam. Selesai nih makan sepiring nasi goreng. Sepiring nasi goreng bisa menjadi energi. Untuk Itu besok ya? untuk besok Oke. ya. Karena di lambung saja makanan itu di apa namanya, disimpan bukan disimpan saja tapi dicerna juga, karena di Iya. lambung itu ada pencernaan mekanik, ada pencernaan kimiawi di situ. Waktunya itu sekitar 4 sampai 6 jam ya, tergantung apa yang kita makan. Iya. Makanya penting sekali mengetahui jenis-jenis makanan yang sebaiknya masuk. Itu sebabnya, pernah kan Mbak Ina dengar makanan berserat? Iya, betul. Itu dia. Mengapa makanan berserat itu bagus untuk pencernaan? Karena makanan berserat itu selain lama di lambung, kalau lama kan berarti lama di lambung, berarti kan lama dong kita laparnya. Iya. Ya kan? Kita itu lapar bukan karena kurang sesuatu yang mau dijadikan energi loh, bukan. Karena energi dalam tubuh kita kan ada lemak di dalam tubuh kita yang Iya. bisa diubah menjadi energi. Jadi kalau kita lapar itu karena lambung kita kosong. Jadi makanan-makanan yang tinggi kalori seperti karbohidrat yang tadi itu, Iya. yang nasi, yang tepung-tepungan itu, dia di lambung sebentar. Makanya kita cepat lapar. Oke. Itu. Jadi yang lama itu yang dari sayur-sayuran, buah-buahan. Berarti kurang serat ya? Benar. Makanya sekarang ada istilahnya ya. Kalau dulu waktu saya lah ya, saya Iya. kan ini kan kelahiran sudah jadul lah ya. Oke. Mbak Ina mungkin masih muda. Dulu waktu Oke. saya sekolah, saya nggak tahu Mbak Ina ya, tapi mungkin sama ya, kita waktu sekolah dulu ada istilah 4 sehat 5 Iya, betul. sempurna. Kalau sekarang kalau kita makan itu bukan melihat 4 sehat 5 sempurna. Sekarang ada istilahnya isi piringku. Nah, begitu dia. Jadi kalau kita makan nih isi piringku, nah bagaimana makanan yang baik itu? Langsung nih, satu piring kita bagi setengah dulu. Oke. Yang setengahnya itu adalah sayur dan buah. Iya. Kemudian yang setengah lagi, seperempatnya itu karbohidrat, nasi, seperempatnya itu lauk lah, lemak Iya, dan lemak. protein. Lemak dan protein. Mm. Itulah komposisi makan kalau kita mau sehat. Oke. Jadi kalau mau lihat ukuran kita sehat berdasarkan berat badan, masukkan aja rumusnya, indeks massa tubuh. Iya, Ya, boleh boleh nih ya, di-sharing. boleh di-sharing ya. Boleh. Caranya gampang sekali. Iya. Berat badan kita per tinggi badan tapi dimeterkan ya, kuadrat. Iya. Misalnya nih, berat badan saya 57 kilo. Oke. Tinggi badan saya kan 163 cm, berarti 1,63 ya. Iya. Jadi pertama saya kuadratkan dulu nih. 1,63 kuadrat berapa? Dapatlah misalnya X. Iya. Ya, berarti berat badan saya tadi 50. 57 kilogram. Iya. Saya anggaplah itu Y. Berarti Y per X. Iya. Nah, nanti hasilnya. Nah, ada tabelnya nih. Kalau kita
ideal artinya belum obesitas nih. Oke. Karena kan berat badan itu kadang-kadang indikasi kita sehat atau enggak. Terlalu kurus biasanya itu kurang sehat lah. Iya. Terlalu gemuk juga kurang sehat. Iya, Ada betul yang sekali. ideal. Ideal. Jadi kalau idealnya itu setelah kita bagi-bagi apa namanya tadi, berat badan dibagi Tinggi badan. ya tinggi badan, bukan berat badan dulu, Iya, berat badan. dibagi Tinggi tinggi badan yang badan. dikuadratkan Iya. tadi, tapi dimeterkan. Iya. Itu kisaran yang normal itu 18,5 sampai 22,5. Oh iya. Jadi kalau kita di angka situ masih ideal lah berat badan kita. Kalau lewat dari situ mungkin sudah mulai berlebih berat badannya. Kalau di atas Obesitas 25 belum obesitas namanya, Iya. kelebihan berat badan. Maksudnya belum apalah. Kalau yang sudah obesitas itu termasuk kalau dia di atas 25 kayak gitu. Kalau Iya, iya, iya. di angkanya itu di Diangkakan. 25. Begitu dia. Jadi menarik sekali sebenarnya. Kemudian satu lagi. Apa namanya? Makanan itu tidak memerlukan gravitasi untuk membuatnya masuk ke perut. Ya. Ya kan Mbak Ina tahu ya, Tahu ada gaya gravitasi kan. Iya. Setiap benda itu cenderung kan bumi ini magnet yang menarik semua benda-benda untuk jatuh, ya Iya. kan. Jadi kalau kita makan kepala kita misalnya ke bawah, kaki kita ke atas, makanan itu tetap aja sampai ke usus. Iya, berarti tetap mengikuti proses ya? Iya, dia tidak artinya perjalanannya itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi, Iya. tapi perjalanannya itu dipengaruhi oleh kontraksi dari otot-otot organ-organ pencernaan Iya. itu. Mau jungkir balik Mau pun jungkir balik pun tetap dia tetap. sampai ke bawah Iya, ya. makanya orang yang di luar angkasa kan nggak ada gravitasinya, makan aja tetap aja dia makan kan. Cuman makanannya kan bukan biasanya kan dalam bentuk pasta seperti Iya, itu ya, dia kayak odol gitu kan, biar nggak ribet kemana-mana. Coba kalau nasi kan terbang-terbang semua kemana-mana. Begitu Mbak Oke. Ina. Mungkin kita masuk ke pertanyaannya Bu ya. Boleh. Ini sangat menarik karena banyak sekali yang udah bertanya. Oke, kita ke pertanyaan pertama ini mengenai perut juga ya. Oke. Ini dari Popo. Apa yang menyebabkan perut berbunyi ketika kita lapar katanya? Karena lapar dong. Iya. Sebenarnya itu alarm ya. Iya, bener alarm. Jadi ketika kita lapar ya, itu normal loh. Kalau kita lapar Iya. perut berbunyi itu adalah sebenarnya alarm seperti Mbak Ina Iya. bilang. Ketika kita lapar, otak kita itu memberikan sinyal. Saya lapar. Saya lapar. Hello, lapar katanya. Sinyal itu nanti akan ditanggapi oleh otot-otot lambung kita. Jadi dia berkontraksi. Iya. Bunyi kontraksinya itulah yang menyebabkan seperti perut kita itu berbunyi-bunyi. Begitu dia. Keroncongan Keroncongan. Jadi itu alarm sebenarnya. Iya. Ya, itu. Berarti itu karena efek dari kontraksi di Iya, otot perut ya. Iya, otot perut kita, benar. Oke. Itu dia ya untuk Popo mungkin sudah tahu ya kenapa perutnya berbunyi bukan karena ada sesuatu di dalam ya. Bukan Atau- karena cacingan Iya, loh. bukan. Enggak ada. Bukan. Oke, kita ke ini dulu. Ada Etan, ada katanya sendawa sebenarnya apa dan kenapa? Sebenarnya sendawa itu apa sih, Bu? Oh, sendawa Iya. itu kan sendawa itu kan kita mengeluarkan gas itu. Iya. Ketika gas dari lambung yang ada di lambung itu mendesak keluar, jadi dia keluar dalam bentuk sendawa. Gas, iya. Nah, jadi sendawa itu sebenarnya nggak ada hubungannya loh dengan masuk angin. Jadi kalau dalam Itu dunia, lain ya? iya, nggak begini loh. Tapi boleh nanti dikonfirmasi sama dokter. Tapi saya Oke. sering baca itu masuk angin itu nggak ada istilahnya dalam dunia kedokteran. Itu kan gejala. Kalau misalnya kita pegal-pegal, kemudian demam, Iya. ya kan kita katakan kita masuk angin, ya Iya. kan? Jadi itu sebenarnya istilah saja. Jadi bagaimana angin bisa masuk ke dalam tubuh kita? Bukan angin tepatnya ya, kita bicara gas kayak gitu. Iya. Ya, jadi sendawa itu adalah suatu bentuk mekanisme tubuh kita mengeluarkan gas dari lambung yang berlebih itu. Iya. Kan sekarang kenapa gas masuk itu dulu? Iya, Ya betul. kan kenapa gas masuk? Gas itu masuk pasti dari makanan itu pertama. Jadi ada makanan-makanan yang banyak mengandung gas. Misalnya apa ya? Brokoli, Iya, ya kan? kol. Kol, Oke. apalagi bawang putih, Iya. telur. Nah, itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, cara masuknya kalau kita makan terlalu cepat. Harus berlahan ya. Iya, benar. Terlalu cepat juga nggak bagus. Terlalu Terlalu cepat. lambat itu gimana? Terlalu lambat malah ya terlalu lambat kan relatif ya. Kalau zaman dulu katanya kita punya makanan 32 kali itu Iya. kan. Itu sebenarnya apa? Oh, ilustrasi aja biar kita memang betul-betul mencerna makanan kita itu.
Biar dengan lebih gampang diproses di dalam ya. iya, biar bukan sebenarnya bukan lebih gampang diproses karena setiap organ tubuh kita itu punya fungsi tersendiri. Nah, kalau di mulut ini, selain dia pencernaannya secara mekanik oleh gigi, ya Iya. kan, menghaluskan, kan ada tadi pencernaan kimiawi. Iya. Nah, jadi kenapa kita harus mengunyahnya lambat-lambat, supaya enzim-enzim yang dikeluarkan itu bersamaan dengan air liur, Iya. saliva ya, itu kan ada enzim di situ yang mengubah amilum itu zat tepung karbohidrat Iya. menjadi maltosa. Jadi kalau misalnya kita buru-buru, proses pencernaannya belum selesai dong. Itu kan di mulut. Nanti kalau di lambung lain lagi dia. Jadi itu yang kedua, kalau misalnya kita minum pakai pipet, Iya. nah Kenapa itu itu? juga bisa memasukkan gas ke dalam apa Ke kita, dalam tubuh ya. ke saluran pencernaan kita. Berarti Itu nggak dia. minum pakai pipet itu seharusnya dihindari ya Bu ya? Bukan dihindari juga, maksudnya bukan dihindari dalam arti nggak boleh gitu, Iya. tapi itu bisa menyebabkan gas bisa masuk ke dalam tubuh kita. Iya. Cuman kan kalau masuk pun, kalau sedikit kan bisa kita keluarkan lagi melalui sendawa itu juga. Itu dia. Oke, itu dia pertanyaan dari Ethan ya. Terus ini masih ada lagi eh, ini beragam ya pertanyaannya, Mm-mm. macam-macam. Ada kenapa orang stres itu bisa kena penyakit mah? Padahal pola makannya baik. Apa sih Bu pengaruh dari stres dengan mah? Oke. Oke. Stres itu kan sebenarnya di pikiran ya. Stres itu stres tekanan ya, Iya. tertekan. Itu kan? Iya. Stres itu kan. Jadi stres itu adalah situasi di mana tubuh kita tertekan. Itu dia. Jadi dan ketika tubuh kita tertekan atau stres ya, Iya. asam lambung akan dikeluarkan, meningkat. Nah, itu Oke, dia. itu ya sistem kerjasama ya. Ya, itu dia. Nah, eh jadi kalau misalnya orang mah itu banyak, dia penyakit mah bukan karena makannya nggak teratur, Iya. tapi bukan berarti orang itu boleh makan tidak teratur. Oke. Dibedakan loh Mbak Oke, Ina. Saya oke. bukan mengatakan, oh kalau Anda tidak makan teratur, Anda tidak akan sakit mah. Bukan. Kalau kita tidak makan teratur, kalau lambung kita kosong, tetap aja kita stres. Iya, Jadi betul. stres itu bukan cuman pikiran saja, stres itu kalau ketika kita lapar, stres. Ketika kita jatuh cinta dan tidak kesampaian sama orangnya, Stres lebih ya. stres. Ketika saya mau ujian, stres. Stres. Oke. Ketika saya mau pidato atau misalnya saya tadi di sini mau Iya. mau itu mungkin stres. Mungkin saya tadi tidak terlalu stres mungkin karena sudah yang kedua kali ya. Iya. Lagi pula karena saya sudah biasa mengajarkan ini, tidak terlalu stres. Coba orang baru duduk di sini, Mungkin lebih stres ya. stres dia. Nah, salah satu mekanisme tubuh kita memang dikeluarkan itu asam lambung itu. Makanya kan kalau lambungnya sudah nggak benar, ya asam lambungnya keluar, ya kan banyak ya itu tadi perih dirasakan kan. Iya. Nanti dipengaruhi juga memang dengan pola makan juga gitu dia. Makanya kebanyakan orang mengatakan kalau makan tidak teratur bisa sakit mah, benar. Tapi bukan cuma itu saja penyebabnya orang bisa sakit mah, itu Iya. maksud saya. Banyak sekali ya Ya, penyebabnya. itu dia. Jadi ketika kita stres memang mah itu kadang-kadang bisa muncul. Bahkan bukan cuma mah yang muncul ya Bu ya. Bahkan penyakit lain pun bakal Oh muncul iya, ketika kalau kita stres itu stres. iya ada jurnal yang mengatakan stres itu adalah penyebab penyakit yang paling berbahaya itu sebenarnya stres. Karena stres itu bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Itu dia Iya. maksudnya. Berarti tergantung kita sendiri Iya, bagaimana kita menghadapi suatu masalah itu biar tidak menjadi benar. suatu masalah yang sangat berat sekali ya Bu ya. Iya, Oke, jadi intinya kita harus mencintai diri sendiri ya rekan Rau. benar sekali, betul. Oke, terima kasih untuk Angela Dian yang Oh, sudah murid saya bertanya. ini. Iya, sepertinya ini semua murid Ibu apa ya? Ibu Selfie ya. Ibu Selfie atau Ibu Irene nih? Saya biasa dipanggil Ibu Selfie aja. Oke, untuk Ibu Selfie, sepertinya muridnya antusias sekali kalau Ibu Selfie ini hadir ya di studio kita. Dan Ina juga antusias sekali ya kalau pembawaannya mengenai biologi dan apalagi ini mengenai lingkungan kita dan diri sendiri. Baiklah rekan Rau,
masih diperbolehkan untuk komen ataupun memberikan pertanyaan melalui WhatsApp ataupun Instagram kita di sore ini. Nanti Ibu Selvi akan menjawab pertanyaan. Oke, rekan Rao jangan kemana-mana, tetap di 105 Rao FM, Your Lifestyle. 105 Rao FM, Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman, nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Tidak terasa kita sekarang sudah masuk di sesi ketiga di belajar di udara ya bersama Ibu Selvi dan temanya fakta unik sistem pencernaan. Tapi sepertinya bukan hanya mengenai sistem pencernaannya yang ditanya oleh siswa-siswi, tapi berbagai macam. Oke. Dan di sore hari ini juga tidak hanya siswa-siswi dari Kota Padang Sidimpuan yang hadir, tapi dari luar Kota Padang Sidimpuan juga hadir di pertanyaan melalui WhatsApp kita ya. Gimana nih Ibu, kita langsung ke pertanyaan atau masih ada yang Ibu Sylvie sampaikan nih? Langsung pertanyaan aja deh. Boleh. Ah. Semangat sekali ya Bu ya. Oke, ini ada Rohim dari Gunung Tua Paluta. Katanya, apa yang dimaksud dengan esofagus? Oke, terima kasih. Oke, siapa namanya tadi? Ada Brohim. Brohim. Iya. Oke, selamat sore Brohim di Paluta ya. Iya. Di pertanyaan apa itu esofagus? Esofagus kalau kita dengar keren, tapi kalau saya bilang kerongkongan, tahulah ya. Iya. Kerongkongan sama dengan esofagus. Oke. Itu adalah bagian dari organ pencernaan. Jadi esofagus itu menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Dia punya dua sfinkter atau katup. Iya. Katupnya itu yang di rongga mulut itu, yang berhubungan dengan rongga mulut itu disusun oleh otot-otot sadar. Makanya kita waktu nelan kan sadar. Iya. Kapan saya mau nelan, kapan saya nggak mau nelan, Iya, ya kan? betul. Misalnya kalau mau muntah juga ya, misalnya mual kan, sadar kita kan. Nah, itu Iya. memang di sini ototnya itu otot sadar. Kemudian sfinkter sama dengan katup ya. Katup satu lagi itu yang berhubungan dengan lambung. Nah, Oke. itu nggak sadar. Makanya kita nggak tahu nih kapan makanan masuk ke lambung kan kita nggak tahu. Iya. Ya kan? Kita nggak tahu kan lambung itu Kapan dia nyampe kapan dia nyampe-nya kan nggak tahu karena memang dia itu ototnya otot tidak sadar. Jadi jawabannya esofagus itu adalah kerongkongan. Sebenarnya dia menyebutkan esofagus ke lebih bahasa lebih Iya, biologinya bahasa ya. biologinya benar. Oke, tapi lebih jelasnya esofagus itu adalah kerongkongan. Benar ya. Mungkin rekan Rao kita kalau disebut kerongkongan, oh itu ya Iya, gitu. kalau esofagus gitu. Mungkin masih jarang orang mendengarkan itu ya. Oke, terima kasih untuk Brohim ya yang ada di Gunung Tua Paluta sudah mendengarkan kita di sore hari ini di Belajar Udara. Dan ini juga hadir di Instagram kita nih Bu. Ada Anis katanya, apa benar cegukan berkaitan dengan sistem pencernaan? Bisa dikatakan berhubungan, tapi dia kerjasama juga dengan pernafasan sebenarnya itu. Oke. Jadi cegukan itu sebenarnya ketika ada kontraksi yang berlebihan atau mendadak pada otot diafragma. Nah, Oke. saya jelaskan dulu. Otot diafragma itu adalah otot yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Iya. Jadi kalau kita belajar sistem pernafasan, ada namanya nanti pernafasan perut itu melibatkan kontraksi Diafragma. dari diafragma itu. Iya. Nah, ada satu penyebab atau ada hal-hal yang menyebabkan si diafragma ini berkontraksi di luar kontrol seperti itu, Iya. di luar kendali, yang penyebabnya itu biasanya apabila udara buru-buru masuk. Makanya berhubungan juga dengan makanan yang makan cepat-cepat, Oke. atau makan banyak cepat-cepat juga. Itu dia. Iya. Jadi udara masuk buru-buru menyebabkan kontraksi pada diafragma ya. Epiglotis itu kan penutup. Iya. Penutup antara rongga pencernaan, saluran pencernaan maksud saya ya, saluran pencernaan dengan saluran pernafasan. Jadi sebenarnya ada penghubung antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan. Ketika kita makan itu tertutup tuh. Kita makan saluran pernafasannya tutup. Yang nutupnya epiglotis. Makanya makanan kita itu nggak masuk ke pernapasan. Ya? Nah, cekukan ini terjadi apabila si epiglotis itu buru-buru nutup. Oke.
ketika dia buru-buru nutup itu, cekukanlah kita itu. Oke. Penyebabnya karena apa? Itu tadi, kontraksi dari si otot diafragma itu. Jadi lagi-lagi makan itu pelan-pelan, Iya. ya. Jangan buru-buru, ya, bisa menyebabkan cekukan. Tapi ada juga cekukan itu disebabkan karena udara dingin juga ada, ya kan? Oke. Ada juga karena penyakit-penyakit tertentu. Dan ini masih mengenai saluran gimana ya? Saluran pernapasan dan pencernaan ya, Bu ya. Itu berbeda ya. Mm-mm. Kadang kan kita makan tiba-tiba terkejut atau apa itu. Tiba-tiba Tersedak itu iya, namanya. tiba-tiba nasi keluar dari hidung. Iya, itu namanya tersedak. Tersedak ya. Iya, sama juga. Berarti nasinya masuk udah terlanjur Makanya masuk ya. makan kan waktu kecil ya, makan jangan bersuara. Ada itu Oke, kan? iya. Waktu kecil waktu kita TK dulu kan, kenapa lagu-lagu seperti itu diajarkan kepada kita waktu kita masih kecil? Biar kita tahu makan itu jangan bersuara, bukan biar nggak berisik, bukan sama sekali. Buktinya musik dimainkan kadang-kadang Iya. anak-anak TK, biar makanan itu masuknya ke saluran pencernaan. Itu tadi ketika kita makannya buka-buka sambil ya. bicara, nanti epiglotisnya itu terbuka. Jadi makanan itu bisa masuk ke saluran pernapasan dan mekanisme tubuh kita akan berusaha mengeluarkannya. Itu yang kita sebut dengan nama tersedak. Ketika kita biasanya kan bersin ya, kadang-kadang bisa keluar ke rongga mulut lagi, ke mulut lagi, bisa nyasarnya ke hidung. Itu dia, itu tersedak. Mungkin sebagian dari rekan Raul sudah pernah merasakan ya gimana sakitnya tersedak ya. Makanya kalau makan jangan bersuara. Iya, ini yang terakhir nih Bu ya. Katanya ini agak sedikit gimana ya pertanyaannya? Apakah kentut orang itu selalu bau dan kenapa kentut itu bau katanya? Oke. Ya, biar agak halus kita bilang buang angin lah ya. Betul. Biar agak apa gitu ya. Nah, sebenarnya itu apa ya? Kentut atau buang angin itu adalah proses tubuh yang alami. Jadi kita dalam satu hari itu bisa kentut 13 sampai 24 kali kalau masih di situ masih normal itu. Itu normal ya. Malah kalau kita nggak kentut bahaya loh. Iya. Harus hubungi dokter kita, ya. Bisa nanti dicari-cari kalau orang nggak kentut-kentut malah harus opnamen dia. Baru boleh pulang kalau dia sudah buang angin gitu dia. Jadi proses buang angin itu terjadi karena itu tadi juga mengeluarkan gas. Jadi gas itu kan bisa dikeluarkan melalui buang angin, satu lagi melalui sendawa. Iya. Kalau ke atas sendawa, kalau ke bawah dia buang angin seperti itu kentut ya. Apakah selalu bau? Enggak juga. Tergantung apa yang kita makan gitu loh. Kembali lagi kayak tadi, kalau kita makan banyak yang mengandung gas, apalagi yang mengandung sulfur, ya bau. Misalnya kol yang tadi itu brokoli, atau makan makanan apa namanya lagi? Makan telur atau merokok, alkohol, itu bisa. Jadi bau itu disebabkan karena proses fermentasi atau pembusukan yang ada di usus besar kita. Jadi di usus besar kita itu ada bakteri. Jadi tubuh kita ini punya bakteri baik yang membantu proses proses pembusukan maksud saya. Iya. Nah, hasil dari proses pembusukan itu salah satunya itu akan mengeluarkan gas yang nanti aromanya itu bisa bervariasi lah tergantung apa yang kita konsumsi. Seperti itu. Itu dia pertanyaan yang ketiga dari Popo ya. Sepertinya Popo ini agak sedikit gimana ya, seru ya. Iya, mungkin dia senang belajar biologi. Oke, untuk kesimpulannya Bu untuk tema kita di sore hari ini. Oke, kita simpulkan sistem pencernaan itu adalah salah satu sistem organ yang berfungsi untuk mencerna makanan, itu dia. Kemudian untuk hidup sehat, salah satunya itu kita harus memelihara organ-organ pencernaan kita dengan baik. Jadi mencintai diri, salah satunya mencintai organ pencernaan kita. Kemudian untuk hidup sehat juga kita harus mengatur pola makan kita. Pola makan kita harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, berdasarkan umur kita, jenis kelamin kita, kemudian aktivitas kita. Karena setiap orang dengan aktivitas yang berbeda, dengan berat badan berbeda, itu memiliki kebutuhan makanan yang berbeda juga. Itu dia. Dan yang terakhir, cintai dirimu, ya kan? Iya. Karena dengan mencintai diri, kita akan menjaga kesehatan kita, termasuk kesehatan organ-organ pencernaan kita. Terima kasih juga untuk Ibu Silvi Irene ya, sudah meluangkan waktu untuk hadir di sore hari ini memberikan ilmu untuk kita, tentunya di program Belajar di Udara.